Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 offering A Prodi S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah akan mempresentasikan materi konsep dasar semantik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Kirana dari Diah Larasati. Yang kedua ada Adinda Kidung Kirana dan Mas Lahatu Nurul Umah. Sebelum kita membahas konsep dasar semantik lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa konsep dasar semantik ada 3 hal. Yang pertama, ada konsep dan hakikat semantik. Yang kedua, ada hubungan semantik dengan ilmu lain. Yang ketiga adalah objek kajian semantik. Untuk konsep dan hakikat semantik, di sini kami mencantumkan 4 pendapat menurut para ahli tentang semantik itu sendiri. Yang pertama ada dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana tercantum bahwa semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna dan perubahannya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan makna yang terjadi sewaktu kata tersebut ditempatkan dalam sebuah kalimat. Dan yang kedua ada pendapat dari Verhaer. Beliau menyatakan bahwa semantik berarti teori makna atau teori arti. Dalam bahasa Inggris disebut semantics. Kata sifatnya semantik. Dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan kata semantik sebagai nomina dan semantis sebagai adjektiva. Yang ketiga ada pendapat dari Krida Laksana yang menyatakan bahwa semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau wicara, sistem, atau penyelidikan makna suatu bahasa pada umumnya. Dan yang terakhir ada pendapat dari Suhardi, beliau menyatakan semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang mempelajari tentang makna dan arti dari sebuah kata, frasa, dan klausa. Nah, selanjutnya di sini kami menyantumkan definisi semantik secara umum, yaitu semantik adalah bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti kata dalam bahasa. Analisis semantik suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tidak berlaku digunakan untuk menganalisis bahasa yang lain. Seperti contohnya, pada kata bahasa Inggris, nasi adalah rice. Nah, rice ini mencakup semua hal tentang nasi, dari awal proses bentuk galah, padi, beras, sampai menjadi nasi, semuanya disebut dalam satu kata yang sama, yakni rice. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, baik galah, padi, beras, maupun nasi memiliki kata dan makna yang berbeda. Hal ini tercantum pada pengantar semantik bahasa Indonesia oleh Abdul Khair. Selanjutnya ada manfaat semantik. Nah, manfaat semantik ini tergantung pada siapa yang menggunakan semantik itu sendiri. Di sini ada wartawan, reporter, jurnalis, bagi guru, bagi peneliti, bahasa sastra, dan bagi orang awam. Nah, yang pertama, manfaat semantik bagi wartawan, reporter, dan jurnalis. Semantik memudahkan dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Lalu, ada manfaat semantik bagi peneliti bahasa dan sastra. Semantik digunakan untuk memberi bekal teoritis agar dapat menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajari oleh para peneliti bahasa dan sastra itu sendiri. Lalu ada manfaat semantik bagi para guru. Nah, bagi para guru, manfaat semantik ada 2. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, semantik ini akan menolong para guru memahami dengan baik rimba belantara rahasia bahasa yang akan diajarkannya itu. Maksudnya, semantik ini sangat membantu para guru untuk memahami berbagai bahasa, berbagai macam bahasa yang akan diajarkan kepada para muridnya. Lalu, yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis semantik bagi guru yaitu akan memudahkan para guru dalam mengajar murid-muridnya. Dan yang terakhir ada manfaat semantik bagi orang awam. Apa sih manfaat semantik bagi orang awam? Manfaat semantik bagi orang awam sangat berguna untuk memahami dunia di sekelilingnya yang penuh dengan informasi dan lalu lintas kebahasaan. Nah, selanjutnya ada hubungan semantik dengan ilmu lain yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang hubungan semantik dengan ilmu lain. Nah, di sini hubungan semantik dengan ilmu lain yang pertama yaitu ada hubungan semantik dengan filsafat. Yang kedua yaitu ada hubungan semantik dengan psikologi. Yang ketiga yaitu ada hubungan semantik dengan antropologi. Yang keempat ada hubungan semantik dengan kesusastraan. Dan yang terakhir yaitu ada hubungan semantik dengan linguistik. Nah, langsung saja yang pertama, yaitu semantik dan filsafat. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah filsafat kan? Nah, filsafat di sini tidak lain adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang hakikat segala sesuatu dengan cara menggunakan akal yang sempurna. Nah, di sini sementara pada sisi lain, apa sih hubungan semantik dengan filsafat? Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwasannya aktivitas berpikir itu sendiri tidak langsung tanpa adanya bahasa sebagai medianya kan. Nah, di sini hubungan dengan filsafat yang mengkaji masalah berpikir secara benar. Peranan semantik itu tampak sekali dalam rangka menentukan pernyataan yang benar maupun tidak benar dengan bertolak dari adanya premis serta simpulan yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada hubungan semantik dengan psikologi. Teman-teman pasti sudah tahu kan, psikologi itu ilmu tentang kejiwaan yang mengkaji tentang hakikat dan gerak-gerik jiwa. Hal ini berarti setiap langkah tingkah laku manusia itu memiliki makna. Makna di sini yang dimaksud adalah tentang kebermaknaan kata atau ujaran dalam bahasa. Nah, artinya bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang itu menggambarkan keberadaan kondisi jiwa karena ungkapan yang dikeluarkan itu melalui bahasa dan memiliki makna. Yang ketiga yaitu ada semantik dengan antropologi. Nah, hubungannya itu apa? Sebelum mengarah ke situ, kita kaji terlebih dahulu. Di sini, pengertian dari antropologi adalah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen yang memiliki berbagai ciri khasnya. Nah, hubungan semantik dengan ilmu ini adalah setiap kata yang dihasilkan oleh penuturnya akan menggambarkan makna bahasa dalam suatu kelompok masyarakat tertentu beserta budayanya. Dengan ilmu antropologi mengacu pada makna bahasa melalui pilihan yang dipakai oleh penuturnya itu menggambarkan kehidupan budaya penutur. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu ada semantik dan kesusastraan. Nah, semantik dengan kesusastraan saling memiliki keterkaitan. Dalam hal ini bahasa dalam kesusastraan itu memiliki bentuk dan tuturan yang sama. Tetapi dipandang dari segi makna belum tentu dipahami dengan pemahaman yang seragam oleh tiap-tiap seseorang. Hal ini karena bahasa dalam kesusastraan berbeda dengan bahasa yang berada dalam karya ilmiah. Kalau di bahasa karya ilmiah itu kan cenderung baku, tapi kalau dalam kesusastraan itu biasanya menggunakan majas, menggunakan citraan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tuh dalam pengkajian makna dalam kesusastraan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kita biasa mengenal dengan lapisan makna tersurat atau denotatif. Denotatif ini adalah makna sesungguhnya. Sementara yang kedua yaitu lapisan tersirat atau konotatif. Yang ketiga yaitu lapisan makna kreatif dan yang terakhir yaitu lapisan makna pribadi. Maksudnya lapisan makna pribadi itu hanya diketahui oleh pengarangnya saja. Maksudnya si penulis sastra itu tadi. Nah, yang terakhir di sini adalah ada hubungan semantik dan linguistik. Yang pertama yaitu hubungan semantik dengan fonologi. Yang kedua yaitu tentang hubungan semantik dengan morfologi. Yang ketiga yaitu hubungan semantik dengan sintaksis. Yang keempat yaitu hubungan semantik dengan pragmatik. Dan yang kelima yakni hubungan semantik dengan sosiolinguistik. Dan yang terakhir yaitu hubungan semantik dengan psikolinguistik. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan cabang-cabang dari ilmu linguistik itu apa saja. Nah, diantaranya yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Jadi, dalam hakikatnya
ilmu semantik atau yang mempelajari tentang makna ini juga saling berkesinambungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Untuk itu, antar ilmu semantik dengan ilmu-ilmu yang lainnya juga memiliki hubungan atau keterikatan atau saling berkesinambungan. Nah, selanjutnya ada presentasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kali ini akan dibahas objek kajian semantik. Di sini kita akan memahami apa saja objek-objek yang menjadi kajian dari ilmu semantik sehingga kita tidak tertukar atau keliru dengan ilmu-ilmu lain yang memiliki kesamaan dengan semantik. Objek kajian semantik adalah makna satuan bahasa yang tidak dihubungkan dengan konteks tuturan yang bersifat non-linguistik atau non-kebahasaan. Nah, di sini tuh ada 2 poin atau 2 inti. Pertama adalah makna dari satuan bahasa. Artinya adalah semantik ini mengkaji makna dari satuan-satuan bahasa. Satuan bahasa sendiri itu dapat berupa frasa, kalimat, klausa, atau kata, atau bahkan wacana. Nah, makna dari satuan-satuan bahasa tersebutlah yang menjadi objek kajian dari semantik. Nah, poin kedua adalah tidak dihubungkan dengan konteks tuturan yang bersifat non-linguistik. Jadi, semantik ini hanya membahas makna dari satuan bahasa tanpa memperhatikan konteks-konteks di luarnya. Misalnya, nilai-nilai kebudayaan tertentu, nilai sosial, situasi, kondisi, dan lain sebagainya itu tidak termasuk dalam kajiannya semantik. Semantik ini hanya membahas makna satuan bahasa yang bersifat makna literal atau makna kebahasaan itu sendiri, tidak dikait-kaitkan dengan konteks lain yang tidak ada dalam bahasa itu. Nah, bahasa itu sendiri tidak hanya sebuah rentetan bunyi bahasa atau huruf yang kosong, dan untuk menjadi bahasa, suatu ide atau gagasan perlu dibungkus secara bersistem dalam wujud rangkaian bahasa. Nah, dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa bahasa itu memiliki 2 aspek. Pertama, aspek bentuk dan aspek arti. Nah, keduanya ini sangat berkaitan, artinya aspek bentuk itu misalnya bunyi bahasa atau dapat diwakilkan dengan huruf-huruf itu bisa menjadi bahasa apabila di dalamnya terdapat ide atau gagasan atau makna. Sedangkan ide atau gagasan itu juga tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada sesuatu yang mewakilkannya, yaitu rentetan bunyi bahasa tadi. Nah, untuk pemahaman yang lebih lanjut dapat dipahami di bagian di bawah ini. Bahasa sebagai sistem tanda lingual atau tanda bahasa itu memiliki 2 aspek, yaitu aspek bentuk, formal aspect of the sign, dan aspek arti, semantic aspect of the sign. Nah, aspek bentuk ini merupakan rentetan bunyi bahasa atau yang biasanya kita dengar ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, dan juga dapat diwakilkan dengan huruf-huruf yang biasanya kita baca. Nah, aspek bentuk ini di dalamnya memiliki aspek arti. Aspek arti atau semantic aspect of the sign ini adalah ide atau gagasan yang ada di dalam rentetan bunyi bahasa tadi. Nah, yang menjadi dari 2 aspek ini, yang menjadi objek studi semantik adalah aspek arti atau ide dan gagasan yang ada di dalam bentuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kajian semantik ini atau semantik ini tidak membahas tentang bentuknya, bentuk bahasa seperti bunyi, huruf, kata-katanya, tetapi kita membahas maknanya. Dapat dikatakan pula bahwa semantik ini membahas makna kata, frasa, atau satuan bahasa yang lainnya, bukan mengkaji bentuk dari kata, frasa, dan satuan bahasa lainnya. Tataran satuan bahasa yang dimaksud dalam semantik ini ada pada tataran morfologi, tataran sintaksis, dan tataran wacana.
Nah, dalam tataran morfologi yang dibahas adalah makna dari leksem, kata, dan proses morfologi. Sedangkan pada tataran sintaksis yang dibahas adalah makna dari kata, klausa, kalimat, dan proses penyusunannya yang melahirkan makna-makna gramatikal baru. Nah, sedangkan dalam tataran wacana yang dibahas adalah makna dari paragraf dan makna teks. Sedangkan pada fonologi, ia tidak termasuk dalam tataran bahasa yang dimaksud dalam objek kajian semantik, karena fonologi itu objeknya adalah fon dan fonem. Fon dan fonem itu walaupun fonem bisa membedakan makna, tetapi apabila berdiri sendiri, ia sebenarnya tidak dapat menunjukkan makna apapun, sehingga dia tidak termasuk dalam kajian semantik. Misalnya bunyi A, dia itu dapat membedakan makna dalam suatu tuturan, tetapi ketika dia berdiri sendiri, dia tidak memiliki makna, sehingga dia tidak masuk ke dalam semantik, karena semantik ini adalah ilmu yang membahas tentang makna pada satuan bahasa. Nah, satuan bahasa fon dan fonem tidak memiliki makna, sehingga tidak masuk dalam semantik. Semantik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu semantik leksikal dan semantik gramatikal. Semantik leksikal ini adalah semantik yang mengkaji makna yang ada pada leksem-leksem. Sedangkan semantik gramatikal itu dia mengkaji makna yang ada dalam proses gramatikalnya. Misalnya makna-makna yang timbul setelah adanya proses morfologi, misalnya begitu. Kemudian makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang sebenarnya dan bisa kita lihat dalam sebuah kamus. Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang diperoleh karena adanya proses gramatikal. Misalnya proses afiksasi, proses reduplikasi, dan lain-lain. Sebagai contohnya misalnya leksem buku. Leksem buku ini bermakna leksikal karena apabila kita ingin mencari artinya, kita bisa melihatnya di kamus. Sedangkan buku-buku itu merupakan kata yang bermakna gramatikal. Artinya dia mendapatkan makna yang baru dari buku menjadi buku-buku setelah adanya proses gramatikal berupa reduplikasi atau pengulangan. Nah, makna baru itu tidak dapat dicari di sebuah kamus seperti dalam makna leksikal. Selanjutnya, perbedaan antara semantik dan pragmatik. Sebelumnya, semantik dan pragmatik ini memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama membahas makna dari suatu satuan bahasa. Perbedaannya adalah semantik ini membahas makna satuan bahasa itu tanpa dihubungkan dengan konteks yang ada di luar bahasa atau konteks-konteks non-kebahasaan. Jadi, lingkup semantik adalah makna yang bersifat kebahasaan pada satuan kata, frasa, klausa, dan kalimat atau teks. Kemudian untuk pragmatik, dia membahas makna satuan bahasa juga, seperti kata, frasa, klausa, dan lain sebagainya, tetapi dia menghubungkannya dengan konteks non-kebahasaan atau non-lingual, seperti situasi tutur, nilai budaya tertentu, aspek psikologis, dan lain sebagainya. Intinya yang membedakan adalah ada tidaknya hubungan dengan konteks yang ada di luar tuturan. Selanjutnya, semantik dan semiotika. Semantik dan semiotika ini keduanya memiliki kesamaan juga, tetapi mereka juga memiliki perbedaan. Nah, kesamaannya antara semiotika dan semantik itu mereka sama-sama membahas atau mengkaji makna dari tanda atau lambang. Nah, perbedaannya semiotika ini membahas makna atau tanda-tanda yang semiotika ini membahas makna tanda-tanda atau lambang non-bahasa atau non-lingual, misalnya tanda-tanda yang ada dalam gambar, warna, perangko, peristiwa, gerakan, bunyi non-bahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan semantik ini mengkaji makna tanda bahasa, yaitu tanda yang terbentuk dari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara dan proses artikulasi manusia yang tersusun menurut sistem tertentu dan bermakna. Untuk lebih memahami, di sini ada contoh-contoh tanda bahasa dan tanda non-bahasa.
Tanda bahasa di sini misalnya bunyi kursi. Bunyi kursi itu mengacu pada benda yang disebut kursi, yaitu tempat duduk, kemudian misalnya berkaki, memiliki kaki, terus memiliki sandaran. Nah, makna dari bunyi kursi itu dinyatakan oleh tanda itu sendiri, yang mana tanda kursi itu mengacu pada perwujudan yang ada di luar tanda itu, dan kita dalam memahaminya tidak perlu melalui proses penafsiran. Sedangkan tanda non bahasa itu kita dapat memperoleh maknanya berdasarkan hasil penafsiran. Misalnya langit gelap berarti akan turun hujan, pepohonan basah berarti telah turun hujan, kemudian tanda berupa rambu-rambu lalu lintas, siulan, dan suara-suara lain yang bersifat non bahasa tidak memiliki makna yang tidak perlu ditafsir. Misalnya suara klakson, suara alarm, suara-suara lain yang bersifat non bahasa. Nah, di sini yang menjadi objek kajian dari semantik adalah tanda bahasa, bukan tanda non bahasa. Nah, tanda non bahasa ini menjadi objek kajian dari semiotik. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang konsep dasar dari semantik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.